Salam sehat dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Ketemu lagi dengan saya di channel Misa Krisan Bungo. Video ini merupakan video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 semester genap. Materi yang akan kita bahas adalah materi kompetensi dasar 3.10 yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Secara umum, produksi massal merujuk pada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Harga murah bukan berarti kualitas rendah. Menurut Armstrong dan Kotler, produksi massal adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala besar atau banyak yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Ciri-ciri utama produksi massal yaitu yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan seimbang. Yang keempat, waktu produksi relatif singkat. Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Ada beberapa keuntungan produksi massal, yaitu yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Yang kedua, kurangnya biaya tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat produksi cepat. Yang keempat, biaya per unit murah. Berikut ini beberapa kekurangan produksi massal, yaitu yang pertama, sumber daya yang terbuang. Jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk. Yang kedua, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan produk akan seluruhnya terjual. Yang ketiga, ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. Yang keempat, kurang beragam. Yang kelima, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin. Dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas produk. Yang ketiga, segera merespon permintaan. Yang keempat, memungkinkan inovasi produk. Yang kelima, mempercepat produksi produk. Yang keenam, rancangan produksi massal. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, biaya produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi. Yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Yang kelima, kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Berikut ini adalah tahapan produksi massal, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pelaksanaan atau implementasi. Yang ketiga, pengendalian atau controlling.
Sedangkan tahapan perencanaan produksi massal terdiri dari yang pertama, tahap desain awal, yang kedua, tahap desain produk, yang ketiga, tahap cara pembuatan, dan yang keempat, tahap pembuatan. Pada tahap desain awal, suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk yang berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang dibuat nantinya. Sedangkan pada tahap desain produk, perusahaan sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya dengan tepat. Pada tahapan cara pembuatan, perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan. Pada tahap pembuatan, proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang terbaik, dan peralatan mesin yang tersedia. Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan periode dan waktu yang direncanakan. Sedangkan perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerja, bahan, mesin, dan peralatan serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dengan suatu metode tertentu. Dalam penyusunan proses produksi massal harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, karakter produk itu sendiri. Yang kedua, tingkat kesulitan produk itu sendiri. Yang ketiga, banyaknya permintaan. Yang keempat, komponen dan bahan yang harus disiapkan. Yang kelima, tata cara urutan pengerjaan produk, pembagian kerja dan lamanya pekerjaan. Dan yang keenam, biaya produksi yang diperlukan. Proses persiapan alur atau skema atau bagan dalam produksi massal terdiri atas kegiatan. Yang pertama, penjadwalan waktu. Berapa lama waktu yang dikerjakan untuk menyelesaikan produk tersebut. Yang kedua, pemilihan peralatan. Peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Yang ketiga, pengerjaan dengan perkakas. Cara, strategi, dan metode pengerjaan produk tersebut seperti apa, bagaimana metodenya. Yang keempat, mobilisasi personalia. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan bagaimana cara kerjanya. Yang kelima, pembelian material. Menyiapkan bahan baku dan pendukungnya serta bahannya seperti apa dan bagaimana kriteria bahan bakunya. Yang keenam, pembagian pekerjaan. Pembagian kerja setiap bagian atau orang dalam berapa lama waktu yang dibutuhkan serta tahapan perakitan produknya bagaimana. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan produksi dan pengontrolan atau production planning and controlling. Yang pertama yaitu routing. Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Yang kedua yaitu scheduling. Adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Dari scheduling nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Yang ketiga, dispatching. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Yang keempat yaitu follow up.
Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Demikianlah materi menganalisis perencanaan produksi massal. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.